Gua gemes ngelihat kasus asuransi kayak gini. Dan curhatan drama-drama kayak gini. I think kita perlu bahas asuransi sampai tuntas dengan objektif. Hari ini mereka hadir bukan buat jualan, ya kan gue larang untuk jualan, tapi wajib untuk mengedukasi. Kita akan mulai dari miskonsepsi soal asuransi. Ini repricing gara-gara lu komisi kegedean sih. Asuransi makin kesini klaimnya makin susah. Ada yang bilang premi unit link selalu flat, nggak akan terpengaruh repricing. Perubahan di 2026 yang lo mesti tahu sampai bisnis model asuransi. Kan terjadi repricing terus, harga naik terus. Sehingga mau nggak mau premi akan naik terus. Tapi di sisi lain, yang paling diuntungkan dalam cycle ekosistem ini kan si rumah sakit. Ini lebih ekstrim. Dia bayar orang lain untuk dirawat inap di rumah sakit, tapi orangnya nggak ada. Karena kalau lu paham ini, akan bantu lu paham cara milih perusahaan asuransi yang cocok, produk yang pas, dan ujungnya hindarin drama-drama yang nggak perlu. Saking lengkapnya, biar nggak capek, gue bagi jadi 2 part. Part pertama sudah tayang hari ini. Part 2 akan ngebahas ini, kalau rame baru gue tayangin. Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast, yang sebelumnya mungkin kalian kenal dengan nama 30 Days of Lunch. It's the same podcast, same values, same spirit, just different levels. I hope you enjoyed it. Welcome to Underdog Podcast, Bro Kristo dan Johnny. Iya. Ya, teman-teman, just to be clear, episode ini mereka berdua teman gue udah lumayan lama, udah belasan tahun di dunia asuransi. Hari ini mereka hadir bukan buat jualan, ya kan gue larang untuk jualan, tapi wajib untuk mengedukasi. Siap. Oke. Siap. Jadi tugas mereka adalah ngebantu untuk ngelurusin miskonsepsi yang ada di luar sana, ngebantu kasih point of view yang lengkap. Hari ini kita nggak akan mention brand apapun supaya mereka juga bisa objektif. Ya, Baik. kalian udah banyak banget ngadapin case yang aneh-aneh, case yang unik-unik, dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dari entry level sampai yang crazy rich gitu ya. Dan sebenarnya dari sejak 3 Days of Lunch gue udah pengen ngundang lo berdua. Right? Wah, Cuma thank you. belum kesempatan aja. Malah 3 Days of Lunch yang udah ganti nama sekarang jadi Underdog. Ya. Jadi thank you banget untuk supportnya selama ini. Dari masing-masing dulu deh. Apa update di 2026 ini soal asuransi yang banyak orang nggak tahu dan kita perlu perjelas? Yang pasti repricing udah pasti lah ya. Orang-orang mungkin udah pada ngalamin. Cuma yang mungkin belum pada tahu adalah aturan copayment kali ya. Aturan copayment tuh mulai marak dibicarakan. Makin orang-orang yang apply baru juga udah makin sempit pilihannya, nggak seluas zaman dulu lah. Oke, jadi copayment ini lebih banyak buat yang baru, yang lama cenderung masih lebih Masih aman. bisa seperti yang dulu Masih lah. seperti yang dulu. Oke, terus? Masa kontes juga lebih galak. Asuransi lebih, bisa dibilang gini, masuk asuransi, terutama asuransi kesehatan tidak semudah zaman dulu. Pagarnya lebih banyak, termasuk pagar klaimnya juga lebih ketat. Gue masih belum ngerti. Boleh dijelasin nggak lebih dalam? Kayak copayment itu konsekuensinya buat orang nanti gimana? Kan ada yang gue baca 10%, 20%, 15%. Lalu yang si masa kontes tadi, dulu berapa lama, sekarang berapa lama gitu. Oke, kalau copayment sebenarnya dari dulu opsinya sudah tersedia. Cuma market lebih suka opsi asuransi kesehatan tuh yang full cover dalam konteksnya Askes. Nah terus sekarang opsi itu makin sempit. Jadi kalau di tempat gue sendiri lah ya, gue nggak nyebut brandnya. Plan-plan basic itu udah wajib copayment yang baru tahun 2026. Plan-plan basic. Di plan-plan yang cover luar negeri, basic itu artinya Indonesia doang ya. Nah yang cover luar negeri itu baru lebih ada opsinya. Mau full cover atau mengaktifkan opsi copayment. Kenapa pakai opsi? Kalau copayment, kalau gue terima copayment, apakah premi gue jadi lebih rendah gitu? Betul. Copayment tuh lebih murah preminya. Oke. Sebenarnya kalau gue lihat prakteknya di lapangan, Indonesia ini mulai mirip-mirip mengarah ke luar negeri untuk askesnya. Cuma bedanya askes di luar negeri itu copaymentnya percentage. Di Indonesia masih nominal. Jadi misalkan perawat inap, dirawat inap let's say 5 hari habis 50 juta misalnya. Ya udah copaymentnya nominal 4 juta, 5 juta, variatif lah di market. Di 4 juta, 5 juta pertama itu Per yang rawat harus inap. gue bayar. Di atas 5 juta Barulah asuransi yang bayar. asuransi akan hitung. Oke, jadi kalau misalkan gue rawat inap 5 juta,
Ya Ya lebih udah. saya gue bayar sendiri udah. Betul. Setiap kali masuk Ya co-payment dulu yang harus Urutannya aktif. sebenarnya kalau di perusahaan asuransi mereka ngitung klaimnya dari seluruh billing, mereka akan assess dulu mana yang mereka cover. Oke. Setelah mereka assess ternyata ketemu bahwa dari 50 juta let's say, ternyata yang mereka cover karena yang lainnya nggak sesuai ketentuan polis cuma 49. 49 juta itu dipotong lagi co-payment. Jadi bukan 5 juta langsung dipotong di awal gitu. Oke. Berarti sekarang masih ada opsi untuk gua nggak mau ngambil co-payment, cuman gua preminya lebih tinggi. Karena plannya pun lebih luas. Lebih luas. Oke. Lu mau nambahin nggak dari soal co-payment? Siapa yang kira-kira bisa maksimalin ini? Kenapa ini dibikin? Karena menurut gua jadi liar di luar sana. Orang ngerasa kayaknya gila udah repricing harga makin tinggi sekarang gua mesti bayar juga. Oke. Bener. Mungkin co-payment itu ibaratnya kalau kayak kita, kadang-kadang asuransi orang mikir, oh gue udah bayar, gue bisa klaim semaksimal mungkin. Oke. Nah jadi ini kayak makan all you can eat lah. Kalau lihat udah bayar, dia kayak bisa semaksimal mungkin, dia akan makan semuanya kasarnya gitu. Betul. Jadi co-payment ini dibuat supaya si klien ini ngerasain kalau misalnya dia klaim, ada loh yang harus dia keluarin. Tujuannya apa? Supaya dia nggak sedikit-sedikit panas dikit langsung masuk ke rawat inap. Karena kalau dikit-dikit rawat inap, Ya. nanti dampaknya adalah klaimnya tinggi. Kalau klaimnya tinggi, dampaknya preminya naik. Nah itu yang jadi pain point juga buat si nasabah kan. Oke. Premi repricing dan segala macam. Jadi tujuan dari co-payment ini si nasabah mulai ngerasain, oh ada loh yang harus dia keluar sendiri. Jadi kalau benar-benar butuh rawat inap, barulah dia bayar juga gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Ya ini harus gue akui sih teman-teman ya. Di lapangan itu gue sebagai nasabah kadang-kadang juga nggak mau ribet dan parnoan. Nanti gue kalau kenapa-napa nggak dirawat, nanti gue di tengah malam kalau makin parah, ntar harus balik lagi nih ke rumah sakit. Misalkan kasusnya ke UGD jam 10 malam gitu ya. Udahlah rawat inap aja sekalian gitu. Padahal mungkin kayak lu bilang Betul. baru panas tok gitu ya. Tapi di satu sisi rumah sakitnya juga terima-terima aja tuh. Pasti, Pasti. karena bilnya kan beda kalau rawat Customer. inap sama rawat jalan. Customer. Oh, Iya. Jadi nanti ini ada sedikit unsur bisnis modelnya ya. Nanti Iya. kita akan bahas gitu. Apakah ini juga karena kalau lu tetapkan ini berlaku selama beberapa tahun ke depan, bisa jadi menahan repricing nggak terjadi lagi? Bener. Jadi sebenarnya co-payment ini dia kasih dua lah. Satu ini pain-nya kan. Nah dia kasih reward juga nih untuk orang yang nggak klaim biasanya sekarang Oke. asuransi. Jadi kalau orang nggak klaim, dia itu bisa ada diskon premi sekarang biasanya. Oh, No claim. Jadi namanya dia sering sebut no claim bonus. Tahun awal biasa ada yang 5%, nanti naik 10, 15. Supaya kalau nanti ada repricing, dia ini nggak terlalu naik. Jadi selain dia memberikan pain untuk co-payment, dia memberikan reward juga untuk orang yang nggak ngeklaim. nah ini yang banyak orang nggak tahu. Iya. Jadi kesannya orang yang mau beli asuransi itu kayak anjir kita makin digencet banget gitu. Padahal sebenarnya ada policy itu juga. Betul. Itu gue baru tahu loh sumpah. Iya. Jadi gue kapan dapat bonus itu? Kalau Rudy mah sehat, Iya. jaga lifestyle, jaga makan pastilah. Iya, Claim iya. diskon tuh pasti Iya, iya, jadi lebih iya, mudah di achieve. Iya ya. Tapi kalau ngomongin itu menarik. Karena gue tahu ada satu brand asuransi yang ngelakuin itu ya, kayak kasih reward tapi Iya. lewat aplikasi terpisah. Betul, tahu Di itu. mana orang-orang itu kalau dia jadi nasabah, terus dia melakukan aktivitas yang sehat, misalkan sehari jalan 10.000, dia nyelesain tugas-tugasnya, nanti bisa dapat voucher cashback tuh, Betul. yang bisa dia pakai buat belanja apapun. Secara nggak langsung kan tuh kayak memotong dia punya premi ya. Tapi bentuknya lu harus hidup sehat dulu gitu, Iya. ya kan? Sebenarnya endingnya mekanisme ini diharapkan bisa merubah behavior Oke. dari pengguna asuransi sih. Behavior Gitu. apa tuh? Behavior yang tadilah dikit-dikit kalau di all you can eat kan udah semuanya bisa gue nikmatin. Ini orang jadi lebih berpikir kayaknya ini masih bisa gue atur dengan makan obat rawat jalan aja deh. Gue gak perlu rawat inap. Oke. Karena begitu dia rawat inap sebenarnya klaimnya kan pasti udah ada elemen harga kamar. Iya. Terus dan fitur-fitur lain di rumah sakit lah. Betul, lu kalau masuk ke rumah sakitnya juga lu yang langsung lu mau yang VIP sama lu yang kelas bawah kan itu udah rate-nya beda lagi. Betul. Betul. Dan Harga sebenarnya obatnya lu gini juga dia beda. kali ya. Karena semakin banyak lu klaim, kemungkinan besar tahun depannya dia premi akan naik juga ya. Kalau Biasa dulu itu rate asuransi itu dibagi ke semua nasabah yang klaim nggak klaim. Oke. Makanya banyak nasabah yang nggak klaim yang teriak lah kasarnya. Gue udah nggak pernah pakai kok naik terus. Iya. Nah nanti kedepannya asuransi akan adjust gitu ya. Mungkin yang klaim sama nggak klaim ini akan beda.
Oh, lebih fair. Betul. Oke. Kayak asuransi corporate sebenarnya nih. Iya, lebih fair. Gua support itu kalau itu bisa terjadi. Karena kita yang hidup sehat, kita ngejaga sama mereka yang Asal-asalan. nakal-nakalan Iya. gitu ya, gitu. Tapi ya menurut gua pada akhirnya ini kan sebuah keseimbangan yang harus dicari ya. It's good kita bisa clarify ini bahwa sebenarnya nggak cuma ngeliat jeleknya, ada sisi positifnya juga. Nah sekarang yang masa kontes. Oh, oke. Nah kenapa orang perlu tahu masa kontes ini 2026? Dulunya orang tuh berpikir bahwa kalau punya asuransi kesehatan terutama fokusnya tuh cuma masa tunggu. Masa tunggu itu most likely saat ini ada 3. Nggak tahu ke depannya akan ada perubahan apa enggak, cuma ada 3 lah basicnya. Teman-teman bisa cek di polis masing-masing. Tapi kalau terkait masa kontes, ini yang jarang dibahas agen asuransi pada umumnya. Jadi ada satu pasal, most likely wordingnya adalah ketentuan yang tidak dapat disanggah. Masa kontes itu tujuannya adalah kalau terjadi klaim, certain diagnosis lah, 2 tahun pertama, asuransi itu sebenarnya akan lebih jaga-jaga. Ini nih klaim yang wajar apa enggak, terutama penyakit kronis sifatnya. Tujuannya adalah mereka pengen tahu apakah diagnosa ini, penyakit ini sudah ada dari sebelum polisnya aktif atau enggak. Jangan-jangan nih ada klien tuh yang certain market yang tahu nih masa tunggu kan setahun ya gitu ya Jan ya. Ya udah, gue cuma pernah sakit X, udahlah, gue nggak usah state, nggak usah ngomong-ngomong pada saat buka polis. Gue klaim nanti di umur polis 1,5 tahun deh. Nah, tapi mereka nggak aware bahwa ada masa kontes 2 tahun. Bukan berarti masa kontes itu, bukan berarti pada saat klaim di masa kontes akan ditolak. Tetapi biasanya fiturnya lebih terbatas. Seperti cashlessnya nggak bisa, dia harus reimburse, ada investigasi. Masa investigasinya pun rata-rata 3 bulanan. Jadi selama 3 bulan tuh nunggu. Well, kalau klaimnya cuma belasan juta, puluhan juta, mungkin masih bisa ketakar. Tapi kalau misalkan nilai klaim ratusan, mungkin akan lebih nggak ketakar. Jadi ini sebenarnya mencegah yang bandel-bandel lah ya. Betul. Sebenarnya karena asuransi pasti datang juga dengan orang-orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan ya. Fraud mungkin istilahnya. Betul. Sekarang yang lumayan tinggi ya. Betul. Tapi gini supaya orang gak bingung, kan itu masa kontes. Betul. 2 tahun. Yang sebenarnya gak ada di atas maksudnya gak secara gamblang kasih tahu. Betul. Tapi di pasal yang lu bilang tersembunyi. Tapi yang namanya masa tunggu. Nah masa tunggu ini kan semua diinformasiin. Dengar-dengar 2026 ini akan diperpendek. Dengar-dengar. Iya. Dengar-dengar. Aturannya udah keluar, wordingnya udah keluar. Dari berapa jadi berapa? Paling lama kan 12 bulan ya saat ini, 12 bulan. Ada sekitar 20 jenis penyakit yang akan ditolak. Pasti kalau klaim tahun pertama. Oke. Nantinya di aturan yang baru tuh Jadi 6 tertulisnya bulan. sih 6 bulan. Cuma ntar prakteknya sih belum ada lah sampai sekarang. Karena terserah kembali ke masing-masing asuransi mau taruh berapa bulan. Pada prakteknya nanti perusahaan asuransi mungkin bisa menyesuaikan nggak persis Antara sama. 6 sampai 12 gitu ya. Kemungkinan besar sih akan adjust ke 6. Kemungkinan. Karena kan tuh POJK kan. Oke. Jadi Jadi kalau- wajib dijalankan Iya. sebenarnya. Oke. Nah cuma nanti ada beberapa hal nih. Jadi yang pertama itu dia akan bedakan kayak dulu kan orang masuk bisa langsung tanpa medis. Nah nanti akan dibagi nih yang medis sama nggak medis. Medical check up maksudnya. Betul, sebelum Iya. masuk lah. Jadi untuk mencegah yang dia ada pressing condition itu yang pertama. Yang kedua dia akan coba namanya koordinasi manfaat sama BPJS. Jadi supaya bisa hand in hand lah. Jadi klaimnya dulu pakai BPJS, ini sebagai on top si asuransi supaya klaimnya nggak terlalu besar. Besar. Oke. Jadi maksud gue gini, kenapa teman-teman perlu tahu 2026 ada aturan OJK ini? Kalau nanti ternyata kita nggak tahu kapan dieksekusi, siapa yang sebenarnya bisa quote unquote ngambil benefit lebih dari kebijakan ini? Mungkin yang belum punya asuransi kesehatan kali ya. Iya. Karena masa tunggu jadi lebih pendek tapi Dan masih sehat. betul. Tapi jangan lupa ada contestable period yang tadi mungkin 24 bulan. Iya. Kayaknya udah cukup clear ya untuk update 2026 ini supaya nggak makin teman-teman bingung. Gue pengen move ke miskonsepsi lainnya. Nah, lo udah belasan tahun di asuransi, lo juga. Ada apa lagi sih menurut lo yang sering akhir-akhir ini muncul miskonsepsi yang menurut lo perlu diluruskan gitu? Nih terkait repricing. Ada klien yang ketika kita update terkait repricingnya mereka ngomel. Ya, pasti ngomel sih. Ya, most Apapun yang naik likely. harga pasti ngomel. Pastilah kita layanan subscription YouTube aja naik kita juga aduh gitu kan. Iya kan, bener. Nah, Kalau bisa diskon. iya kalau bisa. Ini repricing gara-gara lu komisi kegedean sih. Iya bener. Itu tuh ada klien gue tuh ngalamin.
ngeluarin statement seperti itulah gitu. Padahal nggak gitu juga. Asuransi makin kesini tinggi preminya tetapi klaimnya makin susah. Padahal aturannya sebenarnya jelas. Cuma banyak orang nggak tahu aturannya kan. Kan orang beli polis cuma apa kata agent. Nggak peduli apa kata polis. Oke, jadi sampai sekarang masih ada agent yang tidak kasih informasi yang lengkap menurut lu. Oke, jadi 2 ya itu ya. Gue tambahin 1 lah biar sekalian ya 1 Gue tambahin 1 lagi. Oke, jadi 4. Oke. Gue tambahin 1 lagi. Ada yang bilang premi unit link selalu flat. Jadi mendingan ambil asuransi Unit link. Askes itu unit link aja, nggak akan terpengaruh repricing. Ada yang bilang seperti itu juga. Oke, mari kita bedah satu persatu. Dari repricing dulu. Defense lu apa sama orang yang bilang kayak gitu? Oh ini gara-gara komisinya gede nih. Atau bahkan ada yang bilang, kan itu harga naik terus ya. Tapi gue masih ngelihat, lo nih agent-agent tiap tahun nih bikin acara megah banget nih. Kenapa nggak dipotong aja biaya di situ, nggak usah terlalu megah, nggak usah ngundang artis, terus premi kita diturunin sedikit gitu. Nah itu mungkin kesempatan lo untuk memberikan hak jawab. Iya. Lu dulu John. Oke, gue lempar dari dulu lah. Dia jago lo lempar-lempar lo. yang susah-susah dia. Iya. Tapi menurut gue teman-teman yang ngedengerin pasti bisa menyimak dengan objektif gitu ya, dan dengan empati. Oke, silakan. Kalau dari gua mungkin prinsip dasar dulu ya, asuransi. Asuransi itu untuk apa sih? Asuransi untuk yang resiko terjadi jarang, kerugiannya besar. Makanya kita butuh diasuransikan. Dan dia bisa diasuransikan kalau jumlahnya banyak, jumlah pesertanya banyak. Jadi terkait misalnya repricing, kita harus bedakan nih. Repricing adalah harga naik. Ini disebabkan karena inflasi medis. Jadi kalau mungkin kita ada yang pernah pengalaman mungkin DBD, tipes, ataupun ada orang tua sakit gitu ya. Cek harga dulu sama harga sekarang itu naiknya ajubile. Jadi inflasi tertinggi 1 medis, 2 adalah edukasi. Kayak contoh, customer gue yang sama 2019 pasang ring jantung 6, harganya 1M. 2023 pasang 2, harganya juga 1M. Di rumah sakit dan dokter yang sama. Berarti 6 sama 2 tuh, beda 4 tahun. Harganya sama. Kasarnya kalau dia mau pasang sama-sama 6, harganya jadi 3M tuh, 3 kali lipat. Betul. Nah itu setinggi itu. Jadi kenaikan premi ini karena inflasi medis dan kenaikan usia. Karena namanya asuransi kan cover resiko. Semakin usia tua, harganya semakin tinggi. Nah ini kategori kenapa adanya repricing. Tapi kalau terkait misalnya agent party, awarding, nah sebenarnya ini adalah budget perusahaan, dia sudah atur buat kasarnya biaya marketing lah. Harapannya adalah si penjualnya ini dia udah ada hukum Pareto. Dimana dia bikin kontes, nggak semuanya achieve nih. Biasanya 20% yang achieve, 80% subsidi lah ke ini. Tapi ini harus terus dibuat, kenapa? Karena kalau nanti agent-agentnya nggak bisa cari customer baru. Jadi resikonya nggak bisa dibagi. Kalau klaimnya tinggi dibagi ini terus, naiknya akan jauh lebih tinggi. Makanya si agent ini harus cari nasabah-nasabah yang kasarnya sehat, jarang klaim supaya resiko bisa dibagi. Jadinya nggak terus repricing. Jadi itu 2 hal yang beda. Tapi gue ngerti sih sebagai nasabah gitu ya. Lu juga nasabah kan? Iya, gue juga nasabah. Kok nih duitnya malah dipakai buat ini nih. Tapi setelah gue ngobrol dan cari tahu data dan faktanya, ternyata itu 2 hal yang berbeda gitu. Walaupun mungkin kalau lihat gambar besarnya masih satu ekosistem. Justru kita harus melihatnya sebagai satu ekosistem. Benar. Betul. Maksudnya lo sebagai nasabah, ya memang gue ngerti banget kenapa lo ngeklaim. Tapi di sisi lain, bagian dari ekosistem ini adalah ada sales atau ada agent yang harus terus cari yang baru gitu. Betul. Alright. Kalau di stop malah jadi naiknya lebih signifikan. Lebih signifikan. Oke, karena yang sehat-sehat ini, yang muda ini bisa dibilang ngebantu mereka yang mungkin udah di usia yang lebih rentan gitu ya. Oke. Kalau lu apa defense lo? Ada customer lu yang bilang kayak gitu. Gue nambahin ya. Yuk ikut party aja yuk kalau gitu ya. Enggak ya? Gak bisa agent aja. Soalnya sebenarnya gini, life insurance business itu tough business. Gue gak bilang bahwa bisnis yang lain itu mudah ya. Iya. Semua bisnis berat kok. Semua bisnis berat. Soalnya gini, kalau kita jualan laptop lah let's say. Ketika kita jualan laptop, customer tuh bisa langsung cepat menikmati benefit laptop tersebut. Prestige nih, pakai laptop tipe tertentu, merek tertentu. Insurance kita mau bayar premi 1 juta setahun, 10 juta setahun, 1M setahun. Orang gak tahu rasanya. Nggak ada bentuknya juga, apalagi sekarang polis digital. Plan Askes yang cover Indonesia doang sampai yang seluruh dunia tanpa terkecuali pun nggak ada bedanya. Kenapa sulit?
3 hal. 1, intangible. Nggak kelihatan. Oke. Kedua, orang nggak punya sense kalau gue beli ini ada perasaan apa yang berubah. Sedangkan kalau kita beli sesuatu kan ada perasaan yang berubah harusnya. Waktu unboxing langsung wah. Ya kan? Ini nggak ada unboxingnya nih. Ada aromanya nih. Wah, buku baru. Nggak ada sensasinya. Nggak ada sensasinya. Yang ketiga yang lebih pahit lagi adalah kita beli laptop tuh mau pakai laptopnya. Kita beli insurance, kita nggak mau pakai. Kalau bisa jangan sampai gue sakit malah. Ya kan? Atau gue meninggal gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi ini 3 faktor yang membuat bisnis ini makin tough menurut gue. Menurut keyakinan gue. Nah, dengan tingkat kesulitan yang tinggi ini, maka gue nggak pungkirin bisnis asuransi harus terus dalam tanda kutip dimotivasi. Nah, salah satu motivasinya sebenarnya adalah insentif seperti tadi awarding night, atau trip untuk khusus achievers. Tujuannya satu untuk motivasi juga, karena kalau ini sampai tidak termotivasi, ya udah mungkin akan terjadi worst case-nya tadi seperti yang Joni bilang. Jadi bukan berarti repricing ini gara-gara komisinya agent kegedean, enggak kok. Sebenarnya kalau dikulik kuenya sama-sama aja kok dari dulu. Nggak ada perubahan yang ekstrim banget. Sama aja. Bahkan kalau kita ngomongin Askes, kita dalam tanda kutip kalau yang bener ya, agent tuh malah jadi lifetime service gak sih? Dari komisi yang diterima yang sebenarnya mungkin gedenya cuma di tahun pertama, tapi dia harus tetap standby selama polisi masih aktif itu bayar. In certain case bahkan ada yang 24 hour per 7. Iya kan? Nah, terus yang banyak orang juga nggak aware adalah di internal itu sebenarnya ada parameter yang menjaga untuk memastikan bisnis insurance-nya itu dalam tanda kutip sehat. Ada mungkin teman-teman agen asuransi pasti tahu lah, namanya persistensi. Itu percentage. Kalau ada orang bayar premi tahun pertama bayar nih 10 juta let's say. Tahun kedua katakanlah repricing jadi 15. Customer-nya nggak bayar, nggak melanjutkan kontraknya. Sebenarnya agentnya itu kena nilai minus. Skornya berkurang. Betul. Dan itu terjadi, gue gak tahu di company lain seperti apa, cuma rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun itu dipantau. Yang kalau poin itu berkurang sampai level tertentu, dia mau capai premi sekian M pun, dia gak bisa dapat tripnya kok. Gak bisa dapat rewardnya ya. Dijaga untuk bisnis quality-nya tetap terjaga lah. Jadi dia juga secara gak sengaja dia pengen make sure si agentnya itu benar-benar men-take care nasabahnya dengan benar, karena nasabah kalau sampai nggak lanjut kan bisa jadi dia nggak happy kan. Betul. Ada sesuatu yang terjadi di situ gitu. Gitu sih. Jadi bukan cuma sekedar ini premi naik party. Sebenarnya enggak. Kadang-kadang kita sambil party pun tetap maintain customer kok. Jadi nggak cuma award, tapi juga ada punishmentnya sebenarnya. Yang menurut gue setara, seimbang gitu ya. That's new. Apa namanya tadi? Persistensi. Ada skor persistensi. Sekarang gini. Buat orang-orang yang ngadepin repricing ini kena, terus menurut mereka udah naik di level yang kayak, aduh gue gak sanggup nih, atau mulai mepet. Apakah mereka jadinya harus pindah ke yang lain, yang preminya masuk akal buat mereka, atau stay bertahan? Ini bicara Askes ya? Iya, kalau kesehatan itu perlu dilihat dulu. Satu adalah biasa gue sering tanya customer, satu kebutuhan dia itu biasa wilayahnya itu sesuai gak dengan wilayahnya dia. Misalnya dia ambil yang seluruh dunia, tapi selama ini kayak family sakit paling jauh ke Malaysia. Nah ini kan jadinya resikonya harga di luar kan beda. Nah jadi bisa diturunkan. Yang kedua adalah kelas kamar. Dia nyaman yang sendiri atau berdua. Karena harga sendiri atau berdua kan itu meskipun obatnya sama, tapi beda kelas kamar, harganya beda. Betul. Nah jadi dia bisa pilih dari wilayah dan kelas kamar. Kalau misalnya compare ke polis yang dulu sebenarnya unit link, itu sebenarnya preminya dulu lebih tinggi. Karena dia ada cadangan. Misalnya contoh premi biaya asuransi 1 juta, tapi dia bayar premi 2 juta. Nah karena ada cadangan nih 1 juta. Jadi kalau udah naik ya masih ada cadangan. Nah mungkin buat teman-teman yang ngerasa khawatir repricing dan segala macam, mungkin di awalnya itu sudah tanamin mindset bahwa ini harga akan naik. Jadi kalau misal dikasih premi 500.000, mungkin tanamin dulu, ini premi 1 juta masih masuk gak nih? Jadi ketika ada naik itu gak kaget. Karena namanya inflasi medis itu rata-rata itu plus minus 15-20% per tahun. Jadi kalau kita nggak prepare untuk naik, akhirnya kita pindah-pindah itu malah jadi sayang. Karena yang dirugikan adalah nasabah. Kenapa tuh? Karena nggak tertulis di polis, tapi ini biologis masuk lah. Karena kan ya gue udah tangan banyak klaim lah. Itu kalau semakin lama kita punya polis, di atas 2 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun, itu klaimnya kan lebih gampang.
Jadi untuk asuransi kesehatan baiknya di prepare untuk dia pikirin kayak 5-10 tahun ke depan nih mau pakai yang kayak gimana. Jadi ibaratnya harga nanti di 5 Betul, tahun atau harga tahun ke-10 betul. lu masih sanggup bayar. Harganya dan benefitnya. Oke. Jadi kira 5 tahun 10 tahun kira gue akan jadi orang kayak gimana nih. Nah itu di prepare dan disiapkan budgetnya. Oke. Nah setelah itu ya udah jadi nggak usah dipindah-pindah gitu. Karena basically company insurance rata-rata emang udah cadangin kok untuk dananya, kalau ada klaim itu udah aman lah gitu nasabahnya. Klaim nggak dibayar cuma 3 lah. Satu adalah kita bohong, nggak jujur di awal, nggak tulis nih kondisi kita ada sakit apa sebelumnya. Yang kedua adalah nggak bayar premi, nggak bayar kewajiban. Nah yang ketiga ini sekarang udah jarang sih. Yang ketiga ini adalah nggak ambil asuransi kesehatan. Kelihatannya lucu kan? Iya. Tapi gue ada punya nasabah 70 polis. Setelah gue review, satu nasabah bukan satu keluarga, satu nasabah, itu nggak ada yang cover kesehatan. Semuanya jiwa. Betul. Tapi dia ngerasa udah bayar premi ini MM-an. Iya. Nah kalau yang orang ini ngerasa udah bayar dan dia nggak baca lagi benefitnya apa, pas dia sakit gak di cover, dia bilang apa? Asuransi nipu. Iya, Nah padahal kan asuransi kan kontrak antara si perusahaan asuransi dengan si tertanggung. Nah ini ada jelas yang ditanggung itu apa gitu, bukan jelas lah yang ditanggung gitu. Iya. Ternyata dia nggak ada asuransi Nggak ada kesehatan. kesehatan. Nggak pernah ngecek gitu ya. Dan untungnya gak pernah klaim. Oke. Untungnya ketemu lu juga Iya. yang mau ngecekin 70 Iya, polisnya. iya. Kira ketemu dan diberesin. Betul. Aduh, coba ketemu yang oportunis. Gue tambahin jadi 75 polisnya. Semuanya jiwa lagi gitu. Iya. Bisa jadi. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga lu tadi, yang miskonsepsi soal udah lu beli unit link aja, itu bisa flat rate gitu. Nah, itu kenapa miskonsepsi? Ada certain klien tuh yang berpikir selama premi yang gue bayar masih sama, repricing tuh nggak terasa. Dan agentnya pun mungkin bilang, karena udah menyatakan tuh berkali-kali, oh bu ambil ini aja, Unit link, link. naikin preminya tadi Doni bilang di Double lah misalnya. double lah. Sebenarnya cost insurance-nya cuma 1 juta. Udah ambil aja mungkin 2 juta atau 3 juta bahkan ada yang ekstrim. Nah sebenarnya insurance-nya basicnya cuma 1 juta cost-nya. Sisanya kan 2 juta tuh tambahan top up-nya. Iya, itu buat unit link Buat investasi. investasi sebenarnya. Dan ketika ada repricing itu sebenarnya di nominal yang 1 juta. Di nominal cost of insurance-nya yang 1 juta. 1 juta mungkin jadi 1,2. Nah, perusahaan asuransi melihat bahwa nilai tunainya masih cukup. Masih bisa menutup biaya-biaya yang terjadi. Ya udah, practically preminya tetap sama. Klien bayarnya tetap sama, 3 juta. Tapi dia nggak tahu bahwa di dalamnya ada elemennya tuh yang berubah. Dan berapa banyak sih klien yang ngecek laporan transaksi, terutama unit link ya. Orang cuma masuk, bahkan ada juga yang email aja gue udah nggak pakai. Nah, udah dia nggak update data, ya udah. Nah, mereka merasa unit link flat, padahal di dalamnya itu berubah dan itu banyak banget kejadian. Artinya di satu titik akan ketemu posisi di mana cost of insurance-nya akan gede banget sehingga mau nggak mau akan kena repricing juga. At the end. Iya. At the end. Jadi perasaan flat itu ya perasaan yang real sebenarnya karena practically keluarnya sama. Tetapi kalau dikulik ke dalam polisnya sebenarnya ada perubahan. Iya. Itu cuma karena dia pasang buffer yang gede aja di awal. Betul. Tapi buffer itu suatu hari akan ketemu batas atasnya juga. Nah, jadi kalau orang bilang unit link masih lebih flat, nggak salah, tapi mau bayar buffernya sekarang atau buffernya mungkin diallocate buat nanti someday in the future. Oke. I think we've covered enough untuk misconception yang terjadi di lapangan. Nanti kalau teman-teman masih ada yang nggak jelas, terutama untuk kasus-kasus yang spesifik banget, nanti gue minta mereka untuk tulis di kolom komen ya. Kalau lo berdua tertarik bisa untuk nge-reply, atau teman-teman bisa nanti langsung colek Joni atau Kristo di Instagram mereka masing-masing. Gue taruh Instagramnya di layar. Tapi sekarang gue pengen move ke yang berikutnya, karena menurut gue ini kita perlu pahami ini supaya juga ngerti kenapa asuransi kayak gini, right? Yang pertama adalah business model. Karena menurut gue selama ini orang mengira kalau perusahaan asuransi adalah perusahaan yang mengambil duit gue, rame-rame ini dikumpulin. Terus udah ada orang aktuaria nih yang ngitung probabilitas. Wah, dari 1.000 orang yang terkumpul, berapa nih yang bisa sakit, berapa yang umur berapa, kemungkinannya gimana. Ini masuk akal. Ini proporsinya sehat buat bisnis gue. Ya, nggak akan banyak yang klaim lah. Sehingga kelebihannya ya yang nggak jadi klaim itu gue bisa pakai untuk gue investasikan dimanapun. Makanya itu yang di kepala gue kan.
yang pertama gue mau tes adalah apakah seperti itu bisnis asuransi? Karena kalau kita paham bisnisnya kita jadi paham, oh kenapa preminya begini, kenapa mereka punya policy yang kayak tadi, yang mungkin sekarang nambahin pagar-pagarnya gitu. Ini gue dulu. Yes. Oke. Gak bisa lempar, udah dilempar nih soalnya nih. Lempar dulu. Tadi dia udah kebagian yang susah soalnya bro. Harus gantian dulu sekarang. Oke. Sebenarnya bisnis asuransi basicnya yang lu bilang sebenarnya nggak salah. Iya. Benar aja Rup, seperti Tapi itu. kurang akurat. Tapi bisa Sebenarnya mau bilang gue salah tapi gak enak ya. Tapi bisa didetailin lagi. Oke. Mereka tuh udah punya hitung-hitungan nih sebenar rasio apa sebutnya mortalita, morbidita, aktuari lah, kerjaan aktuari. Nah, cuma biasanya kalau in terms of ASKES ya terutama forecasting mereka tuh paling untuk 5 tahun ke depan biasanya. 5 tahun ke depan tuh juga udah ekstrim panjang sebenarnya. Gue pernah ngobrol sama teman-teman aktuari lah. Prakteknya berubah. Jadi mereka forecasting buat 5 tahun, ujung-ujungnya 3 tahun udah gak sesuai forecastingnya mereka. Ya kan? Harus penyesuaian. Harus penyesuaian. Ada yang awalnya mereka absorb sendiri resikonya. Ada juga mereka yang lempar ke third party lagi. Jadi perusahaan asuransi pun mengasuransikan dirinya lagi. Apakah si perusahaan reasuransinya naikin premi? Bisa juga kejadian. Ya kan? Dan ujung-ujungnya preminya naik. Karena kan semua harus saling cover lah. Tetapi bukan berarti mereka sesimpel itu. Mereka tetap harus memperhitungkan investasinya. Contoh kayak asuransi jiwa. Orang bayar premi baru 1 juta bulanan, terus tiba-tiba mereka udah di cover secara kontrak 1M. Ketika mereka sign kontrak itu, sebenarnya di balik layar mereka sudah punya cadangan dananya. Si nasabahnya kan. Si perusahaan Oh asuransinya. si perusahaan asuransinya. Perusahaan asuransinya. Punya Jadi, cadangan 1M. Sudah punya. Yang kalau ujung-ujungnya bener-bener nih baru bayar sebulan, tiba-tiba klaim, ya mereka akan bayar. Tapi itu jadinya sebagai loss buat mereka. Mereka menangnya kalau apa? Kalau ada orang yang udah bayar sekian tahun, polisnya lapse mati. Itu kan juga bisa terjadi. Betul. Jadi porsi untung sebenarnya. Jadi tinggal mana cepet siapa yang kalah duluan aja dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip dari segi bisnis seperti itu. Mungkin kasar kata seperti itu lah Rup. Ya itu versi kasar banget lah ya. Versi kasar Coba banget. dirapikan lagi sama Bro Joni nih. Ini kayaknya punya something yang mau ditambahin. Jadi dulu ya, alasan gue masuk ke asuransi itu, jadi dulu itu karena bokap gue sempat sakit kan, sakit stroke, terus singkat cerita masih SMP gue bawa ke rumah sakit dan ternyata nggak ditanganin lah, karena nggak ada duit. Nah untung koko gue datang, bayar duit, akhirnya bisa diberesin. Nah abis itu gue baru mulai sadar, wah gila sakit itu biaya ngeri ya, karena waktu itu bokap gue sakit stroke. Nah singkat cerita gue mulai pelajarin lah laporan keuangan asuransi. Nah pas gue pelajarin ini bisnis asuransi ini unik gitu. Si nasabah bayar preminya kecil, kalau klaim dibayar puluhan ratusan juta dibayar nih. Si perusahaan asuransinya untung dengan manage uang itu, resiko itu, karena kita bisa laporan keuangan dia profit gitu kan. Tapi yang buat si agentnya juga untung, ada commission yang dibagi lah sama si perusahaan asuransi. Kalau perusahaan asuransi ini baru masuk, rata-rata yang joint venture itu baru bisa break-even 7 tahun Rup. 7 tahun ini udah kayak cuma bakar duit lah kasarnya. Di asuransi ini pas misalnya let's say tadi nasabah masuk ya, nasabah masuk, pas dia misalnya klaim ya, kan dia udah siapin dananya tuh, tapi sebenarnya dia ada bagi-bagi resikonya tadi ke reas. Jadi setiap dari premi yang masuk dia sudah bagi, kasarnya dia asuransi ini kayak dia belinya grosir, tapi dia jual eceran. Ada selisih margin yang dia bisa gunakan. Jadi nggak serta-merta uang nasabah itu dia investasikan. Karena dia asuransi ini kan bisnisnya ratusan tahun. Dia tuh yang paling penting lah jangan sampai loss. Kasarnya gini sebentar. Berarti kalau misalnya gue bayar premi 30 juta setahun asuransi jiwa, berarti dari 30 juta itu ada bagian yang diambil sama perusahaan asuransinya, dia bayar reasuransi untuk menjaga ini juga gitu. Ada bagian lagi yang buat komisi. Kalau misalkan ada agent. Benar. Terus ada bagian buat di operasional mungkin bisnisnya. Lalu ada baru dijaga lagi nih yang buat profitnya, sama bagian lagi yang buat dia investasikan. Benar. Gitu ya. Oke. Jadi memang udah terstruktur lah. Karena itu diatur juga di POJK supaya si asuransi ini nggak tiba-tiba kalau klaimnya langsung bangkrut gitu. Makanya ada istilah RBC itu. Betul. Risk Based Capital. Benar. Yang kalau nggak salah gue baca di OJK itu 120% ya. Betul, 120%. minimumnya. Itu minimumnya. Tentunya lebih tinggi lebih baik. Enggak Yes selalu. and no. Wah ini menarik. Enggak selalu. Ini menarik. Oke. Menurut gue ketika aku memang bisnis model, kita jadi tahu, oh terjawab sendirinya pertanyaan teman-teman yang bilang gimana caranya gue milih perusahaan asuransi yang menurut gue sehat atau cocok sama gue gitu, right? Nah, coba boleh dijawab tadi kenapa risk based capital jadi acuan OJK, tapi menurut kalian lebih tinggi nggak belum tentu lebih bagus?
120% tuh artinya sebenarnya kalau tiba-tiba seluruh klien klaim, ya dia masih bisa bayar langsung semuanya. Berarti kalau RBC-nya 200% nih, misalnya 200%, seluruh klien klaim 2 kali bareng-bareng. Ya udah 2 kali mereka bisa bayarin full. Ya kan? Kalau misalkan 800%, 1000% ya udah, berarti kebayangan 8 kali, 10 kali ya. Bahasa kasarnya di lapangan begitulah. Nah, tetapi kenapa kalau menurut gua, kenapa kalau misalkan dia RBC-nya makin gede, bengkak, terus tidak selalu serta-merta tambah baik, artinya modalnya nganggur. Nggak diinvestasikan ulang. Mungkin itu satu, terus dia nggak bikin produk yang lebih bagus, produknya mungkin mahal atau dalam tanda kutip untung buat si company doang. Iya. Karena di belasan tahun di industri ini udah kelihatan kok ada sebenarnya tipe-tipe produk yang ketika dibikin kok harganya murah banget nih. Artinya premi cuma sekian, kok protectionnya tinggi banget. Biasanya produk-produk begini nggak lama dijual. Oke. Teman-teman mungkin pernah ngalamin lah. Kayaknya gue kebagian tuh. Ya. Kayak gue kebagian tuh sempet. Biasanya itu hasil dari RBC sih sebenarnya kalau dari gue lihat ya. Ketika RBC-nya menurut mereka udah aman banget, ya kan? Dia ngambil sebagian untuk bikin produk yang akhirnya bisa sebenarnya meng-cross subsidi lah ibaratnya. Bahasa kasarnya mungkin di lapangan produk yang too good to be true tapi beneran ada. Dan tetap di cover. Tetap di cover. Tapi biasanya cuma jangka waktu sesaat. Biasanya nggak akan lama. Oke. Gini. RBC itu bagus. Marketing itu makin bagus. Tapi di satu titik tertentu kita perlu ngerti cara memaknainya kayak tadi gitu ya. Betul. Oke. Gue soalnya pernah nonton di salah satu dokumenter tentang asuransi. Tapi ini Amrik nih ya. Yang menurut gue jadi wah ngeri nih kalau ini kejadian di Indonesia. Karena gue ngerasa kok kayak jadi agak mirip ya gitu. Pertama ini pola pikir yang mungkin gue orang yang sangat awam. Kan terjadi repricing terus. Harga naik terus. Sehingga mau gak mau premi akan naik terus. Tapi di sisi lain yang paling diuntungkan dalam cycle ekosistemnya kan si rumah sakit menurut gue. Namanya orang sakit. Mau berapapun dia bayar dong. Kan gue mau sembuh. Gak ada orang yang ini kan angkat ginjal nih 1M nih. Setengahnya aja lah yang diangkat. Kan gak bisa kan. Gak mungkin kan. Tapi di saat bersamaan kalau dia udah punya asuransi. Ya asuransi juga wajib bayar gitu. Kalau sudah kontrak kan. Right. Sehingga menurut gue di dalam hal ini. Dia mau naikin harga berapapun. Selama masih dalam kontrak asuransi. Ya dia pasti akan bisa klaim itu juga kan. Gitu. Ibaratnya ya kendalinya itu semua ada di rumah sakit ini gitu. Dia mau tahun depan naik lagi kita gak punya banyak pilihan. Jadinya yang gue nonton, tapi nanti silakan di-clarify. Dalam perusahaan asuransi itu ada satu orang yang tugasnya adalah, mungkin maksudnya baik, untuk mendetek kemungkinan fraud. Jadi dia tuh kasarnya nih, tim yang meng-approve iya dan tidak. Nah dia selalu menjaga supaya iya dan tidak ini ada di persentase yang sehat. Nah akibatnya akan ada momen di mana yang memang over dari persentase yang dia mau, akan terjadilah klaim-klaim yang tidak di-approve. Padahal sebenarnya layak di-approve. Menurut kalian itu pernah kejadian gak di Indonesia? Ada kejadian. Ada pada kejadian. Di salah satu perusahaan asuransi lah. Tapi gak bisa sebut brand ya. Ini perusahaan yang sudah kolaps ya? Enggak, masih aktif. Oke. Jadi basically kalau milih perusahaan, sebenarnya brand apapun sebenarnya aman. Oke. Sebenarnya. Selama company kita ngerasa sehat dan oke lah. Tapi kalau misalnya kayak si A, kasarnya kayak kita beli kopi lah. Kita tahu nih harga bahan dasarnya kurang lebih berapa lah. Semua jual misalnya 20.000, 50.000 kan beda quality kan. Tapi kalau ada yang jual 50.000 harganya cuma 10.000 kan kasarnya too good to be true nih. Nah kita udah harus siap dulu nih mungkin bisa naik harga. Tapi kalau company yang let's say collapse, company insurance itu kalau bedanya sama company lain ketika dia collapse tuh ada harganya. Jadi company yang collapse ini akan diakuisisi sama yang lebih besar. Tapi yang diakuisisi bukan cuma data dan haknya aja atas pembayaran premi, tapi kewajibannya pun juga di cover. Selama dia basicnya beneran perusahaan asuransi, bukan investasi ya, saya sebut di sini ya. Jadi buat nasabah sebenarnya akan aman. Nah tapi kalau yang tadi misalnya Ruby ngomong misalnya, wah ini kasarnya jadinya ditolak, sengaja ditolak, itu ada di salah satu perusahaan yang memang klaimnya banyak, gue ngomong oknum lah ya sebutnya. Jadi ini perusahaan ini banyak dimainin sama oknum. Kalau dulu orang sering mainnya harian. Harian itu maksudnya dia sakit rawat inap 10 hari keluar nominal uang nih. Misalnya per hari ada yang 5 juta. Berarti kalau 10 hari 50 juta. Dulu harian. Nah yang level 2 ini
dia udah pakai orang lain. Orang lain yang dibeliin asuransi disangking sakit yang lama pakai harian. Level 2. Level pertama diri sendiri, level 2 tuh orang lain. Bayar orang lain untuk sakit. Betul. Dikasih main game, dikasih extra jos, rokok nggak tidur gitu. Jadi pas sakit dia panjang sakitnya harian tuh. Nah level 3 ini lebih ekstrim. Dia bayar orang lain untuk dirawat inap di rumah sakit, tapi orangnya nggak ada. Wah ini udah. Dia kerja sama rumah sakit tuh. Oh. Nah ini dan biasa dia akan tes kecil-kecil dulu tuh. Kalau berhasil dia akan naikin. Nah makanya ada tim assessment lah tadi ya, yang menilai nih klaimnya layak dibayar atau enggak gitu. Nah jadi perusahaan harus jaga nih rasionya supaya aman. Tapi kalau misalnya basicnya benar, tadi yang tadi Kristo cerita, kalau orangnya benar nggak ada sakit apa, ya tetap bisa diperjuangkan. Iya, Jadi aman. Iya. Cuma untuk ngurangin yang bandel-bandel ini. Iya, bandel-bandel ini, karena kalau nggak akan jadi dampak, kan nggak fair dong. Ini yang bandel-bandel nyebabin premi naik yang bener. Oke. Jadi tujuannya buat itu. Oknum kayak gini ada nggak case-nya yang kalian tahu dan pernah ketangkap dan ada beritanya? Karena menurut gue jarang muncul berita kayak gini. Ada. Gitu. Ada ya? Ada. Ada ya. Jadi kayak sindikat yang mau melakukan kecurangan asuransi. Paling gitu gampang lah, saya sebut ini mungkin di semua asuransi juga sama lah. Kalau orang yang KTP-nya di NIAS, itu udah nggak bisa diterima tuh di asuransi. Iya. Oh. Baik dia KTP ataupun tempat tinggal. Oke. Sengeri itu. Karena di sana baik yang main. disinyalir banyak yang main. Di dalam pedalaman Iya, area banyak Sumatera. Bukan cuma kesehatan, sampai meninggal. Wow. Jadi sebutnya mayat hidup lah. Maksudnya dia pura-pura meninggal, tapi orangnya masih ada gitu. Tapi ini basic information nih. Basic. Semua orang di asuransi tahu nih kalau di KTP yang ada. Banyak lah, mostly ya. Iya, Kecuali kita bisa proof ini orang bener, kita kenal, tinggal di mana, sudah lama, Ya. bisa. Oke, tetap ada pengecualian. Cuman lebih hati-hati kalau KTP Kalau di situ. itu pertama kali akan auto tolak lah. Langsung Iya. di-reflect sama perusahaan asuransi. Oke. Daerah situ lah, itu salah satunya tuh. Karena case-nya udah kebanyakan. Iya, karena jadi nggak fair kan, nanti jadi ngerugiin yang bener bener. gitu. Oke. Bikin meninggal. Ya akan ada ya di daerah pedalaman banyak yang belum punya ID. Legal ID kan. Oke. Udah dibikin KTP Dibikin palsu. sama orang lain, Rup. Jadi bukan dianya. Orangnya nggak tahu apa-apa. Ada sindikatnya. Jadi orang yang hidup ini pun dia nggak tahu kalau Benar. sosok dia, identitasnya itu dipalsukan dan Sampai dipakai. dibikinin rekening ahli warisnya, ntar uangnya masuk. Wow. Ntar dibikinin akte meninggalnya. Wow. Kreatif lah. Iya. Tapi not in a good way. Iya. Memang cuman di Indonesia yang ada pepatah tidak ada batang akar pun jadi gitu. Jadi emang serba bisa gitu. Saking suburnya negara kita. Benar. Iya. Peraturan 3-in-1 aja dibikin akhirnya jadi mata pencarian ya. Ada orang bisa jadi joki. Memang Betul. Indonesia tuh super kreatif untuk cari uang ya. Tapi gue gak mau terlalu banyak ngebahas drama-drama. It's good to know supaya teman-teman yang sekarang ngerasa kayak kenapa ada karena anehan kenapa ada sosok itu di dalam asuransi ya, karena memang tugasnya sebenarnya mencegah kecurangan-kecurangan kayak Betul. gini gitu ya. Tapi kalau kita track recordnya aman, bagus ya, tenang-tenang aja gitu kan. Sekarang gue akan tutup segmen ini. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita akan ngulik buat teman-teman yang baru mau masuk asuransi, terutama askesan asuransi jiwa, gimana cara untuk milah-milih yang pas. Tapi itu segmen berikutnya. Segmen ini adalah dari penjelasan soal bisnis modelnya perusahaan tadi, menurut Johnny dan Kristo, ada acuan apa sih yang bisa teman-teman lihat untuk melihat dari perusahaannya saja, mana yang menurut kalian bisa dibilang sehat. Tadi RBC udah, 120 minimal. Lebih tinggi lebih baik, tapi juga jangan sampai terlalu over. And then ada apa lagi yang kalian bisa lihat? Kalau mungkin perspektif gue sebagai nasabah gitu ya, ketika gue masuk perusahaan asuransi, gue akan lihat dia punya cabang di luar negeri nggak. Oke. Alasannya kenapa? Karena semakin lama kedepannya perusahaan asuransi itu pemerintah ini akan melindungi nasabah lah. Jadi supaya nasabahnya aman. Ya. Nah jadi kalau dia yang punya kasarnya induk lah gitu ya di luar negeri gitu ya. Nah itu kalau ada apa-apa nih bisa dibantu nih support dana. Karena regulasi akan naik. Kayak contoh sekarang RBC 120%. Kalau someday dinaikin jadi 200%, kan nggak semua perusahaan bisa ngikutin nih. Ya. Nah itu kan ada yang kasarnya collapse lah. Ini akan di-acquire yang lebih gede. Tapi kalau dia punya induk yang dananya kuat gitu ya, Dia bisa inject. ini uang kayak 1 juta ini kecil gitu. Karena dana kelolannya udah jauh lebih besar gitu. Dan dia ngeliat ini ada masa depan nih di Indonesia karena masih berkembang negaranya. Jadi satu adalah company yang secara keuangan tuh kuat gitu. Yang kedua biasanya ya kalau saya personal gitu ya, kalau kita
tahu perusahaannya kuat, kemudian track record lah. So far yang pada klaim di sini nih termasuk yang gampang, sulit, atau gimana gitu. Gimana cara ngecek ya tapi ngelihat gampang? Nah ini sulit biasanya sama? makanya kita lihat perusahaan ini udah berapa lama di Indonesia. So far dari nasabah teman-teman kita lah pakai klaim ini nih gampang atau susah. Kuncinya tadi lu bilang ya, minimal 7 tahun baru balik modal ya. Benar, Jadi kalau bisa udah 7 tahun tuh minimal ya. benar. Oke. Terus kalau kesehatan tuh kita tanya ke orang rumah sakit. Oke. Karena ngomong jujur nggak bisa sebut brand, orang rumah sakit tahu yang mana perusahaan yang mempermudah gitu ya, yang mana kayak kalau bisa nggak bayar. Oke. Nah itu kita tanya. Silakan tanya masing-masing lah ya. Iya, ke orang rumah sakit lah ya. 3 ini sih biasanya kalau untuk nentuin buat masuk. Tapi ada yang keempat nih yang paling penting. Sebenarnya kalau dia masuk ke agent yang memang bukan cuma cari duit lah kasarnya di asuransi, tapi dia memang ada hati nih buat kasarnya gue ngomong melayani lah. Jadi kayak karena peran agent ini nggak diungkiri itu lumayan membantu. Karena contoh misalnya tadi Christo cerita ada klaim nasabah yang ditolak gitu ya. Kalau Christo sebagai agent yang nggak memperjuangkan selama setahun, itu nggak cair loh berarti. Oh, harus agent yang memperjuangkan. Agent dan nasabah. Kenapa saya bilang agent dan nasabah? Karena kalau nasabah yang nggak mau kolaborasi kasih dokumen segala macam, Baik itu. Ya ini gimana mau bisa dibayarkan? Iya. Nah jadi makanya mungkin saya bilang jodoh-jodohan lah. Kalau teman ketemu agent yang memang dia udah niat ngebantu segala macam, ya udah gitu. Maksudnya saya thank you juga gitu, karena kan belum tentu si agent tuh kadang-kadang udah ngelayanin, belum tentu dia masih terima komisi loh. Betul. Nah nggak semua agent yang nggak terima komisi nih mau ngebantu ngelayanin. Gitu. Nah jadi makanya 4 hal ini yang jadi acuan lah kalau saya sebagai nasabah untuk pilih asuransi ya gitu. Jadi buat teman-teman filternya 4 itu ya, silakan ditonton ulang, disimak lagi. Ini agent-agent asuransi biasanya nih ya, ini gue gak bilang semua, beberapa yang udah level tinggi tuh ya cara mereka untuk meng-attract agent baru adalah quote unquote menampilkan personal branding kaya dan suksesnya gitu. Padahal mungkin ini kalau dibedah ya intinya sistemnya mirip dengan MLM. Kelihatannya dari luar seperti itu. Ini pertanyaan yang diajukan sama salah satu pendengar Underdog Podcast. Menurut teman-teman, is it MLM? Dan apakah memang kalau MLM is it that bad? Karena menurut gua MLM ya salah satu bentuk model bisnis yang masuk akal aja gitu. Bahkan di luar sana ada asosiasi yang penjual MLM kan, asosiasi bisnis MLM yang memang AP2LI ya. Legit bisnis. Gitu, legit bisnis gitu. Sama produknya juga real gitu. Tapi kan persepsi di kepala orang tuh negatif. Nah teman-teman mau menanggapi ini gak? Gue gak menyalahkan orang-orang yang melakukan cara menarik market atau timnya dengan cara begitu. Tapi gue cuma melihatnya kalau kita terus melakukan cara seperti itu, maka yang di-attract adalah orang-orang yang ngincarnya income doang. Padahal sama seperti pada bisnis umumnya, ketika memulai bisnis kan gak langsung bisa dapetin buah manisnya. Dan seringkali buah manisnya baru bisa kerasa mungkin beberapa tahun kemudian. Nah, begitu orang yang masuk jadi agent karena melihat apa yang diportrait oleh role modelnya, tiba-tiba dia ngejalanin dan adanya penolakan. Dan ujung-ujungnya malah jadinya target oriented, karena ketika dia present proposal asuransinya, di pikiran dia adalah gue pengen jadi kayak role model gue nih. Kalau itu yang terus digaung-gaungkan dan fokusnya cuma ke situ, malah menurut gue jadi bisa backfire, bisa bahaya, karena akan membentuk agent-agent yang fokusnya cuma ngejar profit, ngejar target. Kalau mau begitu sesekali oke, tapi tolonglah ditambahin juga dengan value-value yang benar, yang baik lah. Gue gak bilang benar, yang baik. Yang bisa edukasi, bisa benar-benar ngasih tahu insurance kayak gimana dari segi financial planning. Apakah MLM? Menurut gue in terms of networking bisnisnya ada kemiripan lah. Berjenjang income-nya, ada tunjangan jabatan. Tapi kayaknya ngeliat semua bisnis juga ada hal-hal seperti itu kan. Cuma mekanismenya aja yang berbeda gitu. Jadi menurut gue gak ada masalah sih dengan bagian itunya, bagian bisnis modelnya. Secara profesi juga sebenarnya sudah diakui sama pemerintah, dalam artian bahkan untuk pajaknya pun sudah ada klasifikasi khusus ya. Betul, buat insurance agent ya. Betul. Gitu. Ya kan kalau gak salah 50% dari penghasilan NPPN-nya. yang dianggap sebagai bisa dikenakan pajak, lalu kena pajak progresif ya. Betul. Tetap dan penyumbang pajak juga kok kita. Iya. Jadi ya silakan menarik agent baru dengan memportret bahwa ini bisa jadi sumber income yang bikin lo kaya dan berhasil, silahkan. Tapi jangan sampai itu bikin lo memaksakan sebuah produk yang tidak menguntungkan buat nasabah lo. Itu aja kan. Betul. Karena kadang-kadang kalau kita udah kepepet dan kita pengen achieve target, ya kita jadinya ya sudah, apa yang makin
apa yang paling gampang mendekatkan aku ke target itu gue jual. Betul. Padahal mungkin bukan kebutuhan si nasabahnya. Betul. Mungkin ya. Jadi silakanlah cari keuntungan. Ya semua juga pasti butuh hidup. Betul. Tapi jangan sampai mengorbankan nasabah. Kira-kira gitu kali ya. Network kita lah, Iya. pertemanannya. Menurut Joni? Kalau menurut gue ya, kalau yang mungkin katanya flexing lah ya. Iya. Sebenarnya nih caranya bisa dibilang efektif lah. Ya. Kenapa? Karena ada resultnya dong. Nah cuma mungkin yang harus kita tahu adalah bahwa ini nih dapat karena ada hal yang harus dilakukan juga. Ada tanggung jawab lah. Which is ya jelasin ke nasabah sebenarnya. Kalau mungkin gue bukan ngomong jual ke nasabah tapi beli bersama nasabah. Maksudnya nasabah ini butuh atau enggak. Akan jadi dia peace of mind atau nambah beban. Ya, kalau lu sendiri di case-nya dia lu bakal pakai apa enggak tuh? Gitu. Kalau di case-nya gue sih mungkin gue Enggak, maksudnya si agentnya memposisikan kalau dia lagi di posisi si nasabah, apakah dia akan beli barang yang sama gitu. Jadi kasarnya apa ya, kita jangan merekomen yang kita sendiri gak mau beli. Iya. Itu mungkin apa ya, lebih ke mindset kali ya. Betul, Jadi betul. jangan sampai kita kasarnya malah pakai nasabah nih untuk kepentingan kita gitu. Iya. Nah, itu yang mungkin yang harus digarisbawahi. Tapi kalau apakah sama dengan MLM, mungkin gue ngomong agak beda. Kenapa? Karena kalau di asuransi ada namanya validasi. Jadi kalau di MLM itu biasanya orang yang masuk duluan yang lebih nikmatin lah. Iya. Kalau di asuransi bisa iya bisa enggak. Kenapa bisa iya bisa enggak? Karena kalau dia enggak memaintain dia punya kewajiban, dia bisa turun peringkat. Oh. Jadi enggak selalu yang masuk lebih awal itu selalu lebih baik gitu. Atau selalu lebih besar dari segi income. Karena dia sudah ada pembagian yang menurut gue lebih fair lah. Terus mungkin kalau dari segi profesi ya karena ini berhubungan dengan keuangan, jadinya dia ada aturan-aturan yang harus adjust gitu. Kan kalau MLM biasanya lebih sering kan jualnya produk gitu. Nah kalau ini karena keuangan ada aturan yang harus lebih adjust aja sih. Iya. Dan ada filternya dulu ya. Bener. Harus ngikutin ujian tertentu. Bener. Ya. Nah Oke. jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya tertarik jadi agent karena hasilnya, itu gue rasa gak apa-apa. Karena itu memang jalurnya berhasil kan. Iya. Tapi mungkin harus juga dicari tahu adalah tanggung jawabnya apa aja. Apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi bukan cuma sekedar achieve target dengan cara apapun, habis itu dan menghalalkan segala cara. Tapi mindset ini harus dipegang bahwa kita beli bersama nasabah, jangan merekomen yang kita sendiri juga nggak mau beli gitu. Supaya kalau misalnya kita jalanin bis asuransi ataupun ini yang lainnya gitu ya, itu kita jangan sampai dicap jadi orang yang kurang baik lah gitu. Ya paling mahal reputasi sih. Iya. Reputasi. Semoga sampai sini teman-teman udah dapet banyak insight-insight baru soal asuransi yang gue sendiri juga belajar banyak. Thank you Christo sama Joni udah mau open apa adanya. Di segmen berikutnya kita akan lebih open lagi menurut gue. Karena kita akan ngebahas buat Askes siapapun yang mau masuk, gimana cara milihnya, baiknya di usia berapa, dan semua keputusan-keputusan penting yang berhubungan sama keuangan. Menurut gue lu akan sangat bisa mewakili karena lu juga CFP ya. Alright, Joni mungkin bisa nambahin dari angle yang sudah punya yang lumayan gede juga, ratusan ya sekarang ya? 1000-an ya. 1000-an ya, pasti 1000 itu juga nasabah juga tuh, Iya kan? Right? Ibaratnya dia nggak boleh salah nih sebagai leader gitu kan? Iya. Nah, oke, kita akan masuk ke sana. Hey, it's Ruby here. Gimana part 1? Semoga lo makin ngerti behind the scene dari industri asuransi dan ini ngebantu lo untuk bikin keputusan yang lebih baik tentang asuransi buat lo dan keluarga lo. Jangan lupa masih ada part 2 yang akan bantu lo makin ngerti lagi supaya lo bisa ngambil keputusan terbaik buat lo dan keluarga lo untuk selamanya.